Kebetulan kakek waktu itu kan danrem, kakekku tentara, punya anak satu lusin kayak krayon 12. Melihat orang berhasil atau berproses, orang cenderung skeptis gitu. Kayak, dia sukses, siapa sih bapaknya, siapa sih kakeknya gitu kan. Atau pamannya. Ya, siapa pamannya gitu. Nah, hukum itu memberikan logika-logika dasar terhadap pemberitaan. Bagaimana data, bukti, tidak usah mengganggu hal-hal prinsipal. Itu sebenarnya gitu. Tidak usah mengganggu hal-hal prinsipal antara kita umat beragama. Selagi tidak diganggu. Terus apakah menurut Kiki Indonesia Emas 2045 ini akan terwujud atau mundur mungkin misalnya? Halo teman-teman Beri Dampak, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Beri Ruang episode pertama dengan saya Muhammad Nofriansyah sebagai host podcast Beri Ruang. Kali ini di episode pertama kita kedatangan guest star yang sangat luar biasa, seorang sahabat saya tentunya dan tokoh luar biasa lah pokoknya. Hai. Kalau generasi muda, aktivis mahasiswa, tokoh Bali belum tahu orang ini, wah bahaya ini. So, kita kedatangan malam ini adalah Kiki Syah, Muhammad Syah Nakri. Terima kasih, Mamen. Thank you, brother. Ini sahabat perjuangan saya. Begitupun untuk pendirikan Beri Dampak, ini pendirinya, terus ketemu di Outnya mana. Dan sebenarnya udah ketemu dari dulu. Udah lama kayak, dari Waktu tahun ketemu berapa ya. kita ya ketemu ya? Ketemu itu kita menang kapan? 2021. Menang dia presiden mahasiswa Udayana 2021. 2021. Kita ketemu 2021. Begitu menang, itu aku menang juga. Menang apa nih? Hah? Menang apa nih? Waktu jabat Presma. Oh, ketua BEM ya. Ketua BEM, presiden mahasiswa. Diberikan amanah. Diberikan amanah. Ansyah di Udayana, aku di Undiknas. Kita bertemu 2021. Wih, luar biasa sih. Oke. Pertama mungkin pengen mulai dulu Ki. Kiki kan sekarang luar biasa banget nih. Tentang di sosial media, bisnisnya juga segala macam. Ini boleh ngepot kan? Boleh silakan. Oh, ya. Ini izinin. Aku pengen nanya Ki, untuk di pertama ini boleh dong cerita kira-kira gimana sih latar belakangnya Kiki, mulai dari masa kecilnya mungkin, dari keluarganya. Yang aku tahu kan Kiki ada keturunan Arab apa India? Campuran ya? Hindia. Silakan lah. Aca nih sampai ini. sekarang perjalanannya gitu. Sebenarnya kalau apa ya, kalau dari kecil ya, Syah ya. Dari kecil aku itu anak kedua dari 3 bersaudara. Terus dulu mamaku banker. Terus ayahku itu memang di airlines. Oke. Di airport lah, seluruh kegiatan mulai dari Garuda, Gapura, Angkasa, kemudian sampai Citylink, sampai terakhir pensiun dan pass away, meninggal 2021, 23 Juni. Nah, kita sih kalau dari background keluarga, mama aku itu mix India, Indonesia. Ada lahirnya di Lombok tapi tinggalnya di Bali gitu. Kemudian kalau dari ayah sendiri, keluarga ayah itu adalah dari orang Sunda dan orang Semarang juga. Jadi gado-gado nih ya, gado-gado campur-campur. Ketemunya di Bali. Ketemunya di Bali. Kebetulan kakek waktu itu kan danrem, kakekku tentara, punya anak satu lusin kayak krayon 12. Jadi kakek akhirnya kebetulan melahirkan ayah di Bali. Nah, dengan waktu aku mulai sekolah, habis itu aku berorganisasi itu dari 2012 ya. 2012 SD. Mulai masuk SMP. Iya, SMP ya 2012. SMP kelas 1 mulai masuk OSIS. Sekretaris OSIS, SMP ketua OSIS, SMA ketua bidang, lagi ketua OSIS. Masuk lagi setelah lulus, habis itu aku jadi pembina pecinta alam di sekolahku, di SMA aku. Karena hobi mendaki nih. Saya 2019 Gunung Semeru. Kalau sekarang sebenarnya belum tentu bisa. Karena ada encok nih badan. Ada encok bahaya nih. Tapi kemudian akhirnya kita berorganisasi di kuliah. Sama seperti Ansyah. Berkembang di kuliah. Tapi waktu itu aku akhirnya menjadi ketua BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, EVIS dulu kampusku. Digabung tuh
Ilkom, FISIP sama FH-nya, terus sampai di Presiden Mahasiswa, BEM, PM, Undiknas ya, Denpasar. Ya, akhirnya beriring berjalannya waktu, aku berpikir untuk apa yang harus sedang combine ya. Satu sisi aku singer juga, aku nyanyi, terus aku kuliah hukum, terus berorganisasi sekian lama. Apa ya yang membuat satu solusi untuk bisa menggabungkan ini semua gitu. Ternyata akhirnya setelah lulus aku aku belajar, ternyata ada satu template yaitu untuk membangun suatu media. Kebetulan setelah lulus aku masuk di Kompas TV juga. Kompas TV sebagai news presenter itu kok jam 6 pagi ada muka aku biasanya. Jam 6 pagi. 6 pagi, ya itu Kompas TV. Kompas TV. Kalau live-nya itu random biasanya, siang bisa, malam bisa. Tapi akhirnya aku jadi Kompas TV, kemudian bangun media sama rekan-rekan dulu dan mengalami beberapa regenerasi. Akhirnya Autin sudah 3 tahun. Nah, sudah 3 tahun ketemu pada saat 2,5 tahun ketemu sama Ansyah dalam keadaan sama-sama udah pensiun nih, presiden mahasiswa. Akhirnya Ansyah buat komunitas build up, komunitas beri dampak juga. Akhirnya kita sepakat untuk yuk kita merger lah ya gitu. Ya. Merger atau apa ya bahasanya ya? Bermitra. Sehingga kita memiliki menggabungkan dua resources lah. Resources ya. Nggak mau bahasanya terlalu sombong nanti. Tapi 2 resources yang paling saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Ya. Itu sih kurang lebih perjalanan. Menarik. Singkat apa panjang tadi? Kayak udah semua obrolan podcast langsung di awal. Oke, tadi aku menarik soal latar belakang keluarga nih, Ki. Aku sempat cari tahu juga latar keluarganya Kiki, ada yang mungkin sempat nyari silsilah keluarga, Ki ya. Oh iya. Nah, boleh cerita mungkin, Ki, dan kira-kira apakah itu mempengaruhi sifat dan karakter yang Kiki bawa sekarang sampai saat ini gitu. Iya, menarik. Itu perjalanannya, itu bukan aku yang melakukan perjalanan, itu yang paling penting. Itu adalah kakakku. Kakakku melakukan perjalanan itu 10 tahun. 10 tahun. Dari 2012 kalau nggak salah, 2012 sampai 2022. Atau 2011 saya lupa, pokoknya 10 tahun. Lebih mungkin. Akhirnya dia buat satu buku tuh, ada di bukunya Bali Resah tuh. Bali Resah dari Kak Yoga Fitrana Cahyadi, SHMH. Anjay. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya ada kan orang yang sebenarnya apatis ya, nggak peduli, udahlah jalan aja lah. Silsilah keluarga siapa sih kakek kita dan lain sebagainya. Tapi dulu aku juga berpikir gitu. Mungkin aku lebih bukan menolak Syah, tapi lebih ke aku nggak tahu fungsinya apa. Gitu loh. Sampai akhirnya kakakku melakukan perjalanan itu sampai ke Semarang, sampai ke keliling lah, Madura, Bandung, Jawa Barat, dan segala macam, untuk mencari tahu siapa kita. Karena ternyata banyak hal ya, sejarah itu dibangun oleh siapa yang menang kan. Siapa yang menang. Tapi ternyata penting sekali untuk objektivitas. Melihat bahwa ada kita manusia hari ini punya salah, punya benar, Pak. Terus itu berpengaruh sekali sama pola pikir. Sehingga aku tahu jati diriku itu minimal, itu siapa paling atas, sekian jenjang itu ya, ditulislah dalam buku namanya catatan kecil dari Bali, keluarga Bastaman. Dan akhirnya kita pelajari itu, aku tanya apa segala macam, dan yang ternyata paling impact adalah ini bukan ajang validasi kepada publik, tapi ajang refleksi. Siapa kita? Kita itu, kakek moyang kita itu ngapain aja untuk negara ini gitu. Kakek moyang kita ini buat apa? Ada yang pedagang, ada yang pendakwah, ada yang tentara, ada yang pejabat, ada juga yang memang ibu rumah tangga dan lain sebagainya. It all happen. Itu semua terjadi. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri adalah, kalau impact dari catatan kecil itu, silsilah itu di print, dipajang tuh sama kakakku di ruangan perpustakaan rumah. Sebenarnya adalah, kalau aku sendiri akhirnya berpikir kita tidak sedang berlomba. Kalau aku yang paling aku dapat ya, aku nggak mau terburu-buru terhadap apapun. Misal nih usia sudah sustain lah untuk menikah ataupun untuk apa. Kalau memang belum. Kalau memang sudah waktunya.
sejauh apa kita menghindar dari tata surya, kita akan dikembalikan lagi ke garis untuk berputar kembali. Tapi jadi jalan aja. Iya. Dan yang paling penting membuat aku berpikir untuk hidup itu bertujuan ya untuk hidup. Jangan pikirkan besok. Kalau kutip kata-kata Mbah Tejo tuh kalau menghina agama nggak perlu injek-injek kitab kan. Khawatir besok nggak bisa makan aja itu udah menghina Tuhan gitu. Ya. Menghina agama gitu. Jadi lebih ke trust, confident, percaya diri. Itu sih kalau dari implement dari silsilah. Nah, sekarang coba kalau kita coba tarik ke masa sekarang, ya tadi kita bicara history dan sejarah-sejarah sebelumnya gitu, yang aku rasa sangat-sangat berpengaruh kepada diri kita saat ini. Siapa mungkin leluhur kita, siapa mungkin ayah kita. Nah, kadang orang melihat bahwasannya, melihat orang berhasil atau berproses, orang cenderung skeptis gitu, Ki. Kayak, dia sukses, siapa sih bapaknya, siapa sih kakeknya gitu kan. Siapa pamannya? Ya, siapa pamannya. Nah, ya, kan nah semua punya. kira-kira apakah setuju gak Kiki dengan tanggapan itu gitu? Maksudnya apakah memang kita itu sebuah privilege hal seperti itu, atau memang sebenarnya itu sebuah hal yang oke privilege, tapi kalau kita bukan kita sendiri yang mengejar, akan jadi suatu hal yang ya udah bukan apa-apa gitu. Ya, sebenarnya itu jawaban singkat yang saya bilang tadi itu beneran benar dan sebenar itu, setepat itu, bahwa privilege itu akan dimiliki, tapi tergantung kita. Kalau katanya Bang Bahlil, gimana kita ngolahnya kan? Gimana kita ngolahnya? Privilege itu tidak bisa terelakkan, itu yang harus kita ketahui bersama. Privilege itu tidak bisa terelakkan. Tapi sekarang kita lihat apakah itu passion yang didapat itu adalah memberikan satu tanda kutip kecurangankah dalam kita hidup, karena kita tidak hidup sendiri. Memberi kecurangankah, mengganggu orang lain kah? Tapi hanya kalau misalnya hanya untuk kita, that's fine. Kedua, privilege itu sebenarnya sekarang itu ya tadi saya bilang skeptis kan, orang melihat ke privilege itu gitu loh ya. Bagaimana privilege ini membangun karakter yang katanya anak papa, anak mama, ya kan, segala macam. Sekarang pertanyaannya adalah, dan paling terasa adalah, kalau anggaplah orang tuanya pengusaha. Jangan semata-mata bilang anak pengusaha yang melanjutkan usaha bapaknya itu hal mudah. Kayak gitu loh. Ataupun posisi-posisi lain kayak gitu loh. Karena betul, maintenance, merawat itu lebih sulit daripada membuat gitu sebenarnya. Membuat, ya aku nggak bilang dalam skup kecil ya, modal, jeder, konsep, bla, segala macam, execute aja dulu. Nah, setelah ketemu sustainability itu kan berjalan. Nah, bagaimana anak itu yang menjalankan, bahkan ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa tanda kutip orang tua yang menjadikan anaknya itu investasi. Dulu aku melakukan ini, bayar pendidikanmu segini, kamu harus balikin, walaupun itu katanya untuk anaknya, tapi itu semangat. Tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah anak itu untuk menjaga atau maintenance perawat yang sudah dicetak? Tapi kembali lagi bahwa privilege itu hak. Ya, hak itu boleh diambil, boleh enggak. Gitu kan. Boleh diambil, boleh enggak. Asalkan dia tetap pada core-nya. Norma-norma, banyak norma-norma yang enggak tertulis di undang-undang. Undang-undang aja bisa diubah tuh. Undang-undang kan bisa diubah, betul, dengan prosedurnya kan. Benar. Di legislatif kan. Undang-undang bisa diubah. Mau diajukan ke MK juga bisa gitu. Apalagi, tapi bukan itu permasalahan, tapi lebih ke norma sosial, norma susila dan lain sebagainya. Ya. Itu sih. Sebenarnya menarik ya ketika kita bicara soal background Kikim yang sebagai lulusan hukum ya. Yap. Sarjana hukum, magister hukum gitu. Ntar mungkin kita akan ke sana gitu. Tapi sebelum itu aku pengen minta pendapat Kiki kira-kira tentang kita ngeliat lah Kiki dengan segala macam retorisnya, pengalaman sebagai ketua BEM-nya gitu kan. Apa sih hal yang sebenarnya cukup membuat Kiki ada sampai saat ini gitu? Maksudnya dari segi soft skill-nya mungkin, atau dari apa sih skill yang Kiki coba kuasai gitu kan, untuk sampai pada titik saat ini ataupun ke depannya nanti gitu. Ya. Aku sih ada beberapa, kalau misalnya ini ada beberapa kutipan kalimat sih yang aku akan kutip. Monggo ya. Monggo ya. Dimohon ya gitu ya. Silakan. Yang pertama itu adalah lahir sulit itu bukan kesalahanmu. Tapi mati sulit
itu kamu yang punya salah. Atau mati kesusahan, itu kamu yang punya salah. Kedua, kalau kamu hanya seonggok daging yang berjalan, apa bedanya kita sama anjing, cuy? Apa bedanya kita sama manusia? Atau apa bedanya kita sama makhluk-makhluk yang tidak berakal? Dan aku sih terlatih ya dengan experience, tentu Ansyah juga, terus teman-teman juga dengan beberapa experience-nya, terlatih untuk tidak kenyang sendiri, cuy. Tidak rela dalam satu kita duduk nih berlima gitu, kita duduk. Terus kita makan sendiri, cuy. Itu aku nggak rela, Pak. Rasa solidaritas. Tapi back to pertanyaan tadi, hal yang paling membuat yang ke-trigger itu adalah bahwa sebenarnya sesuai sama nama dari komunitasnya Ansyah ini, berdampak, ngasih dampak. Itu adalah value yang tidak bisa dibeli. Value yang hanya terjawab kalau kita memberikan wujudnya itu suatu legacy, karya. Nama mungkin kita hanya sekedar sampai batu nisan, tak, oh ini kuburannya kakekku. Tapi legacy, berfungsi, ilmu, tidak hanya soal materi ya, tapi ilmu, kemudian karya yang bisa didengar, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, itu jauh. Ilmuwan itu hidup karena itu gitu. Dan tidak hanya ilmuwan, tapi banyak tokoh-tokoh yang hidup dan bergerak karena di situasi hari itu dengan gonjang-ganjingnya, supaya anak cucunya itu bisa melihat apa yang dia buat. Gitu. Dan yang paling penting adalah itu adalah poin dalam kita bergerak ataupun beraksi, itu adalah poin pembeda dari apatisme gitu. Dari orang yang ketidakpedulian, orang yang sangat-sangat tidak peduli terhadap satu kejadian ataupun satu peristiwa. Dan menurutku, exactly aku bilang itu salah. Jadi aku tidak mau salah. Gitu. Daging semua yang berlainan. Daging semua nih, mudah-mudahan ya. Ya, tapi daging ikan teri. Oke, Ki. Kita tadi ngobrolin soal, jadi Kiki menyampaikan ada dua hal sebenarnya yang kutangkap tadi ya, tentang bagaimana solidaritas sama meninggalkan sebuah legacy atau karya lah. Oh, sama satu adalah bisa ngasih dampak buat orang lain. Iya. Dengan tiga hal tadi, lalu kemudian dengan background Kiki sebagai lulusan hukum lah, advokat juga dah ya, advokat ya. Belum disumpah, tapi sudah lulus. On the way. Tapi sudah punya sertifikat. Oke. Nah, dari tiga hal tadi, kalau dikaitkan dengan rumpun ilmu hukum nih, kira-kira apa sih planning Kiki dalam menggunakan ilmu hukum digabungkan dengan tadi skill-skill dan prinsip hidupnya lah mungkin. Karena kalau lihat kan Kiki banyak cukup vokal nih ngawal isu, misalnya kayak bule yang ngawur kan, atau misalnya kayak masalah apa kemarin? Ya? Masalah landak Jawa, kemudian toleransi nyepi. Nah, itu kira-kira apa nih planning ke depannya? Isu yang fokusnya nih sebagai seorang advokat, mengadvokasikan isu apa nih kira-kira ke depan, Ki? Sebenarnya shortnya, pendeknya adalah hukum itu, orang lulusan hukum tidak hanya menjadi jaksa, pengacara, hakim, polisi. Tidak hanya itu, gitu loh. Tapi lulusan hukum itu adalah bagaimana dia menggunakan logika hukum dalam hidupnya. Wah, gitu loh, logika hukum. Penggunaan adigium itu diterapkan dalam beberapa penjalanan. Kayak contohnya boleh nggak, contohnya apa? Yang simpel mungkin. Aduh, adigiumnya aku lupa, cuy. Lupa. Oke. Lex specialis derogat lex generali. Itu misalnya, lex specialis derogat lex generali. Hukum khusus itu mengesampingkan hukum umum. Jadi bagaimana kalau sudah ada regulasi yang lebih detail, itu hukum yang lebih general itu dikesampingkan dulu, karena makanya kayak ada undang-undang, misalnya undang-undang ada kepres, tiba-tiba ada perpres kayak gitu. Nah, itu lebih detail lagi gitu loh. Nah, begitu pun pengimplementasiannya untuk hidup gitu. Saat sudah ada satu kesepakatan baru apa segala macam, asalkan sudah aligningnya tepat, itu kita harus menghormati suatu kesepakatan atau keputusan baru gitu. Begitupun untuk penjagaan basis, kemudian apa segala macam, sehingga tidak bias. Ataupun asas-asas hukum, adigium hukum lainnya gitu. Nah, tapi kalau ditanya target itu adalah sebenarnya aku pengen melihat
lagi secara lebih dalam bagaimana pemberitaan-pemberitaan atau konsep konteks media itu. Media itu kan untuk menilai media itu memiliki mutu atau tidak itu adalah kredibilitas. Iya. Ini kredibelnya itu seperti apa? Pemberitaannya itu based on data atau tidak? Banyak media-media yang mohon maaf ngawur. Media-media yang nyari tenar aja. Oke, ada tekniknya itu untuk engagement itu ada. Thumbnail, clickbait kan, clickbait itu apa segala macam itu ya itu wajar. Tapi ada lagi, aku sempat ngobrol waktu di salah satu seminar yang aku bawain ya, itu adalah terkait responsibilitas. Ilmu jurnalistik itu memiliki responsibilitas. Responsibility science. Kayak itu loh. Karena tentang bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan ada kode etik gitu. Nah, hukum itu memberikan logika-logika dasar terhadap pemberitaan. Bagaimana data, bukti, ya kan? Aku lupa adigiumnya apa, tapi ada kalimat hukum yang menyatakan bahwa satu bukti bukanlah bukti. Ya kan? Jadi bukti-bukti itu harus memiliki validitas. Sebenarnya bukan soal kuantiti. Aku waktu itu dijelasin sama dosenku, itu sebenarnya filosofi bahwa satu bukti bukanlah bukti itu adalah sebenarnya bukan kuantitinya yang dimaksud, tapi bagaimana mutu buktinya. Sehingga dua saja sudah cukup valid di mata hukum asalkan melalui proses validitasnya. Kalau ditarget lebih spesifiknya adalah setelah ini adalah mengcombine ini dalam suatu bentuk pengembangan di Autain Media sendiri sebenarnya. Dan secara value sebagai advokat. Karena Autain itu mencakup itu semua. Hukum, agreement yang kita buat sama klien, hukumnya masuk. Organisasinya adalah kita punya bagan, punya struktur, kita punya tim. Semua pendelegasian tugas pokok dan fungsi itu berjalan dengan baik. Entertainment, konten dan mutu yang kita lakukan itu untuk dipublikasi itu adalah entertainment dan suguhan bagi publik gitu. Nah, dan kemudian ini semua menjadi amunisi untuk rasa kepemilikan lah, dan saya tidak sendiri. Itu yang paling penting. Makanya ini diberi dampak, tumben nih aku diundang aja. Sama Autinku sendiri jarang diundang gitu. Sama Autin sendiri. Karena sebenarnya pada dasarnya aku tidak mau kelihatan muka untuk di Autin. Pada dasarnya. Karena aku pengen publik menikmati karyaku. Beserta karya dari timku. Gitu. Ya. Itu sih kurang lebih. Jadi soal responsibel gitu ya, responsibel, dan ternyata ilmu hukum ini bisa diterapkan juga dalam media ya. Yes, benar sekali. Kayak Najwa Shihab kan sarjana hukum. Benar. Betul kan? Ternyata dia punya logika jurnalistik dan hukum yang sangat luar biasa. Nah, kita geser dikit nih topiknya Diki. Aku pengen bahas tentang Kiki lahir besar di Bali ya. Yap. Lahir besar di Bali. Gimana sih Kiki melihat situasi Bali saat ini gitu? Mungkin sedikit aja lah tentang bagaimana Kiki melihat spesifik aku pengen bahas tentang toleransi dan juga keberagaman Ki di Bali itu sendiri gitu kan. Gimana Kiki lihat hari ini kondisinya, dan kira-kira ke depan akan chaos kah mungkin? Jangan ya, tapi kira-kira gimana lah kondisi hari ini masyarakatnya gitu. Aku cukup vokal untuk membicarakan ini. Ini menarik banget, toleransi nih kan. Betul. Jadi kadang bahkan beberapa konten kan aku nanya ke Anda, Pak. Jadi jangan dibuka dong. Nanya, ini kira-kira aman nggak ya? Gitu. Tapi pada poinnya sebenarnya aku melihat Bali hari ini kan memang tentu Bali itu hetero. Ya, hetero. Bali ini memiliki nilai toleransi yang tinggi, tapi kadang toleransi ini, keheteroan ini kadang, mohon maaf, toleransi ini tidak selaras dengan keterbukaan orang Bali yang sudah sangat membuka tangannya untuk bertoleransi. Silahkan datang ke sini, silahkan menempati ini. Tapi ada beberapa poin-poin yang kasarannya, ya aku sempat bahas juga soal toleransi, nyepi, nyepi, biarkan. Aku orang Muslim, biarkan. Aku juga Muslim. Ya, Ansya juga Muslim. Biarkan nyepi ini menjadi hal-hal yang dilakukan sama orang Bali
dan kebetulan kamu non Hindu tapi kamu di Bali, hargai. Aku hanya tidak ingin sebenarnya konklusinya itu adalah tidak usah mengganggu hal-hal prinsipal. Itu sebenarnya gitu. Tidak usah mengganggu hal-hal prinsipal antara kita umat beragama. Selagi tidak diganggu. Selagi tidak diganggu. Misal ada rukun, aku bukan kiai, aku bukan ustadz ya, cuma ya sebagai muslim aku mempelajari ini. Ada rukun Islam kita yang diganggu atau rukun iman kita yang diganggu, kita merasa terganggu, kita boleh speak up bahwa ini ada satu kesalahan apa segala macam, dan tentu apa namanya tidak kuno ya, aku tidak bilang maksudnya tidak dalam porsi yang wah harus berperang atau enggak, kita boleh speak up, ini terjadi kesalahan, tapi kita sebagai mayoritas di negara ini ya, walaupun di Bali kita minoritas, kita harus tetap hargai. Sehingga apa? Kawan-kawan kita di daerah itu seluruh agama itu merasakan ketentraman, selalu merasakan ketenangan. Bayangkan Pak, itu terjadi di Bali Pak. Sehetero ini, apa namanya, lebih fleksibel lah, lebih fleksibel Bali ini dengan keheteroannya. Bagaimana teman-teman yang ada di luar Bali dengan fanatisme yang terlalu berlebihan, dengan sampai menghina, mencerca, bahkan mohon maaf menghancurkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu menurut saya tidak baik, dan saya tetap melontarkan pesan-pesan toleransi itu karena saya ingin ada kedamaian dimulai dari Bali. Nah, soal toleransi ya dengan segala macam mungkin hal-hal yang kita lihat di sosial media di daerah-daerah lain, bagaimana kehidupan bermasyarakat kadang tidak berjalan dengan baik gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada narasi bonus demografi, mungkin kita pernah dengar Indonesia Emas 2045. Kira-kira nih dengan pandangan Kiki nih, apakah dua hal tadi bisa dilalui dengan baik oleh masyarakat Indonesia di tengah banyaknya problematika yang ada di grassroots masyarakat gitu loh. Distraksi kecil-kecil, api-api kecil yang mungkin akan ya kita ngeliat banyak hal lah hari ini lah gitu kan. Terus apakah menurut Kiki Indonesia Emas 2045 ini akan terwujud atau mundur mungkin misalnya? Gimana Ki? Waduh, ini jawabannya sebenarnya tapi kembali lagi, aku harus jawab ini objektif ya, objektif. Kalau kita mampu adaptif, kalau kita mampu untuk menghalau distraksi ini dengan bijak, kembali kepada pengembangan SDM, soft skill, hard skill. Makanya kembali lagi, apa namanya? Aku sepakat banget dengan visi dan misinya Beri Dampak ya, karena pengembangan soft skill dan lain sebagainya, link, relasi yang tentu ini gudangnya bos, Beri Dampak ini gudangnya. Itu menjadi amunisi yang bagus untuk minimal bisa mengejar 2045. Bayangkan, ini kita di skup seperti ini aja, kita punya rekan-rekan dan mitra dan community yang solid, yang bakoh, sama-sama memove, sama-sama memulai pergerakan ini untuk bisa mengembangkan keilmuan yang dimiliki. Bayangkan dalam kuantiti besarnya, ya gitu loh. Bayangkan 2045 itu kita mengembangkan dengan kemampuan kita masing-masing. Itu kadang menurutku adalah rekan-rekan atau mitra-mitra kita dan lain sebagainya, ataupun seluruh kita itu kadang tuh lupa untuk konsentrasi, untuk konsisten terhadap apa yang kita ada di depan kita sekarang gitu loh. Kadang mereka terlalu bias sehingga implementasinya itu tidak konstruktif, nggak bakoh gitu loh, nggak bakoh. Sehingga konsistensi, konsentrasi, disiplin itu tuh menurutku adalah hal-hal yang bisa setidaknya membantu kita untuk mengejar 2045 gitu loh. Terhadap satu substansi itu substansi tunggal. Makanya kalau teman-teman pergerakan, teman-teman yang aktivis yang aksi apa segala macam itu kadang
beberapa ini ada Demonstran, buku ya. demonstran. Punya S. Hogi nih, catatan seorang demonstran. Kadang tuh aku selalu berpesan ataupun saat aku waktu menjabat sebagai aktivis, substansi dalam demonstrasi itu usahakan tunggal. Mohon maaf dengan segala dinamika tahun 98. Substansi pada saat itu tuh satu ya, Soeharto turun, baru kita bisa fokus ke yang lain, kayak gitu loh. Makanya pergerakan masif, kemudian solid, ya kan? Itu aku ngobrol sama kakak-kakak aktivis 98 bahwa kenapa prosedur itu, bukan prosedur, pergerakan itu akhirnya sukses menumbangkan Soeharto pada saat itu. Karena substansinya itu nggak Soeharto dulu turun, kayak gitu loh. Nah, tidak hanya soal Soeharto, hari ini di tengah distraksi sosial media dan lain sebagainya, terlalu banyak orang turun aksi itu bingung mau ngapain, Pak. Mau ngapain dan lain sebagainya. Sehingga perlu ada simplifikasi substansi, disederhanakan untuk bisa disiplin konsisten terhadap satu apa yang kita pegang. Pegang A sampai mati A. Kayak gitu loh. Tentu ada pengembangan dinamika dan lain sebagainya, tapi biarkan kemampuan kita itu membaur dalam suatu jawaban yang tentu akan berdinamika ke depannya. Jadi saya pikir sih untuk mengejar 2045 kita bisa, asalkan disiplin, konsisten, konsentrasi. Oke. Tiga kata kunci. Tiga kata kunci, disiplin, konsisten, konsentrasi. Luar biasa. Terasa udah setengah jam nih ya. Sudah setengah jam ya? Ini kalau diterusin bisa 2 hari kayaknya. 2 hari. Saya selalu senang ngobrol sama Anca karena tektokannya oke, dan juga ide, visi dan misinya itu selalu ada tiap hari. Thank you ya saya sudah. Siap. Selalu berada bersama saya. Sweet sekali. Sweet sekali. Oke, mungkin terakhir nih ya untuk Kiki nih. Aku pengen minta closing statement mungkin ya. Closing statement sama pesannya mungkin buat penonton podcast Beri Ruang. Atau buat teman-teman Beri Dampak juga dan seluruh yang nonton ya, kira-kira apa sih pesannya Kiki buat teman-teman generasi muda khususnya gitu. Silakan Kiki. Ini sih aku sempat berpikir ya, lama gitu aku mikir, sehingga terus akhirnya aku mendapatkan satu simpul berpikir ya. Ini aku nemu nggak lama dari hari ini, kata-kata yang cukup mengubah nih. Ya. Kadang orang itu bekerja mati-matian hanya untuk kaya dan bisa membeli kemerdekaan. Kemerdekaan yang maksudlah kebebasan ya. Kebebasan. Dia bekerja kaya terus supaya bisa memberikan kemerdekaan. Tapi yang seharusnya kita generasi muda lakukan adalah kita bekerja dengan merdeka, kita bekerja dengan berdikari. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita lakukan, kita tidak sedang berlomba. Karena saat kita sudah tua dan kita nengok ke belakang, kita bekerja dengan suatu tekanan dan tidak merdeka, itu akan menjadi penyesalan yang tidak bisa dihapus. Jadi bekerjalah dengan merdeka untuk bisa menafsirkan kaya yang sebenarnya. Lagi banget obrolannya hari ini teman-teman, luar biasa. Kiki Syah, seorang jurnalis Kompas TV, pengusaha muda, organisatoris juga, dan tentunya sahabat saya juga ya. Mitra saya, mitra tempur saya setiap progres selalu ada dia. Dengan karir Ansyah yang luar biasa juga. Thank you so much. Kita cerita tentang aku, tapi ini kan podcast Kiki. Ya kalau aku kan beda. Waduh, ini guest star pertama apa? Pertama Kiki Syah nih. Pertama Kiki Syah. Pertama Kiki Syah karena ya untuk kita pengen tahu banyak hal lah. Kita sering ngobrol tentunya, tapi aku pengen orang lain juga bisa dengerin apa yang selama ini mungkin Kiki sampaikan gitu kan, tentang prinsip-prinsip hidupnya sebagai lagi gitu. Oke Kiki. Thank you banget udah berkenan hadir di podcast Beri Ruang episode pertama kali ini. Keren setupnya. Ya, semoga sponsor yang masuk. Sponsor nanti ada iPad kan di sini? Ada nanti. iPad. Logo tuh di juga. Kanan dan di kiri tuh. Ya ini karena masih awal jadi ya semoga jadi langkah yang baik buat kita bisa membagikan narasi-narasi positif, narasi-narasi kebermanfaatan, dan tentunya kita memberikan ruang sesuai dengan namanya podcast Beri Ruang. Kita memberikan ruang bagi
generasi muda, tokoh-tokoh, aktivis, atau siapapun yang bisa membagikan kisah-kisah inspiratif dan tentunya bisa memberikan dampak bagi masyarakat secara luas. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast Beli Ruang berikutnya. Thank you so much.